Seringkali tugas kita diremehkan. Tapi bagi kita tugas ini adalah amanah mulia yang harus dikerjakan dengan tulus tanpa pamrih. Coba bayangkan bila kita bisa bersatu dalam sebuah wadah berbasis teknologi yang memiliki banyak manfaat untuk mewujudkan Indonesia emas. Ayo bergabung bersama ORI. Bangga bersama ORI. Tugas yang kita lakukan tidak akan berhenti sampai di sini. Inovasi akan terus kita berikan karena mensejahterakan mereka adalah bagian dari tugas mulia. Ayo, wujudkan Indonesia emas dan bergabung bersama ORI. Bangga bersama ORI. Kalau dipantengin foto mami, Cik. Udah ada foto mami. Udah ada. Enggak mau kedengeran. Lakukan adalah sebuah kesederhanaan dalam pengabdian. Melihat mereka terbantu dengan semua inovasi yang kita berikan adalah kebanggaan yang tak ternilai harganya. Ayo bergabung bersama ORI. Bangga bersama ORI. Seringkali kita meremehkan tugasnya. Padahal kita tidak pernah tahu tugasnya adalah amanah yang dilakukan tanpa pamrih. Kini saatnya kita lihat apa yang sudah dilakukannya. Dalam sebuah wadah berbasis teknologi yang memiliki banyak manfaat. Ayo bergabung bersama ORI. Bangga bersama ORI. Seringkali tugas kita diremehkan. Tapi bagi kita tugas ini adalah amanah mulia yang harus dikerjakan dengan tulus tanpa pamrih. Coba bayangkan bila kita bisa bersatu dalam sebuah wadah berbasis teknologi yang memiliki banyak manfaat untuk mewujudkan Indonesia emas. Ayo bergabung bersama ORI. Bangga bersama ORI. Tugas yang kita lakukan tidak akan berhenti sampai di sini. Inovasi akan terus kita berikan karena mensejahterakan mereka adalah bagian dari tugas mulia ini. Ayo, wujudkan Indonesia emas dan bergabung bersama ORI. Bangga bersama ORI. Tugas yang kita lakukan adalah sebuah kesederhanaan dalam pengabdian. Lihat mereka terbantu dengan semua inovasi yang kita berikan adalah kebanggaan yang tak ternilai harganya.
bergabung bersama ORI. Bangga bersama ORI. Seringkali kita melakukan tugasnya. Padahal kita tidak pernah tahu. Tugasnya adalah amanah yang dilakukan tanpa pamrih. Kini saatnya kita lihat apa yang sudah dilakukannya. Dalam sebuah wadah berbasis teknologi yang memiliki banyak manfaat. Ayo bergabung bersama ORI. Bangga bersama ORI. Semangat pagi semuanya Bapak Ibu yang mengikuti webinar pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, wah boleh dong Bapak Ibu kita mute sama-sama untuk saling menyapa di pagi hari yang mendung-mendung. Semoga walaupun mendung tapi kita tetap hangat, tetap panas di pagi hari ini ya. Oke, saya pengen menyapa beberapa teman-teman yang ada di sini yang udah ada di kolom chat. Senang sekali ya udah ada Bapak Jimmy Junan. Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi Bapak Arifin Fadila. Selamat pagi Bapak Fajar. Selamat pagi Bapak Ujang. Pak Fajar ini dari Pasar Bo. Ya, waduh, senang sekali Bapak Ibu sekalian kita bisa berkumpul kembali di acara webinar ORI dengan tema lebih siap hadapi banjir. Tapi sebelum kita lebih jauh Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Tapi menyanyikannya di tempat masing-masing dengan di mute ya supaya kita bisa lebih rapi. Dan saya izin kembali untuk share screen untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Perlu bertanya, nah ini dia. Kalau apa-apa burung di belakang, kita makan kedepan begitu. Benar nggak salah. Ya ini kan
Ya, selesai. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu. Ya, kita selalu mulai dengan lagu Indonesia Raya ya Bapak Ibu, agar rasa nasionalisme dan cinta akan Indonesia kita selalu bertumbuh. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan, dari tadi saya udah ngoceh terus tapi saya belum memperkenalkan diri gitu ya. Takutnya belum ada yang kenal. Salam kenal. Nama saya Peter, selaku pembina dari ORI atau Organisasi RT RW Indonesia. Kita bertemu lagi, senang banget bersilaturahmi di webinar ORI yang kalau nggak salah ini yang kelima gitu ya. Kenapa kita sering mengadakan webinar ini? Karena sebenarnya sesuai dengan misi kami ingin membuat para ketua RT ini dan para ketua RW lingkungannya menjadi lingkungan yang emas gitu ya. Nah, sambil kita merefresh supaya lebih seru di pagi hari ini, saya ingin menantang Bapak Ibu yang hari ini ada 27 orang. Siapa yang masih ingat singkatan dari emas? Boleh ditulis di kolom chat ya. Yang benar nanti saya kirimin GoPay atau OVO 100.000 kalau tahu singkatan emasnya. Bapak Ibu, ada yang tahu singkatan emasnya ORI? Karena salah satu tujuan didirikannya ORI adalah kita ingin menjadikan Indonesia emas gitu ya, dan juga ekonomis masyarakat aman sejahtera. Wah, hampir. Ini tadi dengan Bapak siapa nih? Ujang Juhana. Pak Ujang, hampir ya. Pak Ujang. E-nya apa? M-nya apa? A-nya apa? S-nya apa? Oke. Ekonomis, masyarakat, aman, sejahtera. Hampir setengah ya. Berarti Bapak Ujang saya OVO-nya saya diskon 50 ya, 50%. Jadi 50.000 nanti dikirimkan ya. Amin amin. Ya, oke. Jadi teman-teman, karena waktu saya kasih tahu aja langsung jawabannya. E-nya itu adalah erat ya. M-nya itu adalah mandiri ya. Kemudian A-nya ini aman, kemudian S-nya ini adalah sejahtera ya. Jadi tujuan webinar kita hari ini sebenarnya sesuai dengan salah satu huruf yaitu A. Kita ingin agar menciptakan lingkungan kita lingkungan yang aman ya. Nah, karena itu adakanlah topik kita pada pagi hari ini yang saya rasa sangat berguna untuk kita semua di masa penghujan ini ya, di mana hampir setiap hari hujan besar dan ada ketakutan di mana nanti terjadi banjir ya. Atau mungkin di sini bisa udah bisa tulis di kolom chat ya, siapa Bapak Ibu wilayahnya mana dan apakah kondisinya banjir atau enggak. Boleh nih diceritain di kolom chat sambil nanti kita bisa baca-baca cerita Bapak Ibu sekalian di kolom chat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit aja menjelaskan tata cara bahwa yang pertama harap di-mute selama acara berlangsung ya. Jadi supaya kita bisa lebih tertib. Jadi tolong di-mute Zoom-nya. Kemudian yang kedua, kalau ingin bertanya silakan pada kolom chat karena nanti akan ada sesinya sendiri pada saat pemateri selesai memaparkan dan kemudian kita akan masuk ke sesi pertanyaan dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang keren sekali. Kemudian yang ketiga, jangan lupa daftar. Kenapa harus daftar? Karena akan mendapatkan e-certificate ya, akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi Bapak Ibu yang mendaftar dan mengikuti webinar ini akan mendapatkan e-sertifikat dari ORI yang akan menjadi kenang-kenangan dan penghargaan bagus sekali buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan lupa masih ada penghargaan berupa kaos gitu ya. Kaos ORI yang keren banget.
Bagi kalian yang bisa mengajak 10 orang ketua RT ataupun RW untuk mengikuti webinar kita kali ini. Gitu ya. Jadi masih ada waktu nih. Kebetulan webinar kita sampai jam 11.30. Jadi masih ada kesempatan buat undang sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang berhasil mengajak 10 orang ketua RT untuk mengikuti webinar kita akan mendapatkan kaos, gitu ya. Dan jika memang sudah berhasil, laporkan segera, gitu ya, ke sekretariat ORI untuk bisa mendapatkan kaos. Kemudian Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, hari ini kita kedatangan tamu dan narasumber yang pas banget untuk tema kita hari ini. Jadi pergunakan waktu selama 1,5 jam ke depan, gitu ya, untuk kita bisa fokus sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari tamu dan narasumber yang keren ini. Ya, harapannya jam 11.30 kita bisa selesai. Setelah itu kita bisa foto bersama dan saling menyapa. Ya, ini biasanya akhir-akhir webinar ini justru yang paling ditunggu karena ajang kita bisa saling berkenalan lebih dekat ya sebagai sesama member dari ORI, Organisasi RT RW Indonesia. Oke, baik, tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya saya panggil untuk Ketua Umum kita Pak Valen. Silakan Pak Valen. Ya, thank you, terima kasih Pak Peter Shearer. Kita beri aplaus dulu untuk pembina ORI ya. Pak Peter nih luar biasa, tokoh muda kita yang memang kita pilih pembina yang spesial anak muda nih. Jadi Pak Peter tuh masih muda, milenial dia. Jadi Bapak Ibu di sini yang generasi milenial ya cocok lah ya sama Pak Peter ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, selamat pagi Bapak Ibu. Nih saya lihat semangat-semangat semua ini, ada Pak Arifin Fadila dari Bandung, ada berbagai kota ya, saya nggak bisa sebut satu persatu. Tapi sebelum mulai saya mohon teman-teman di-mute dulu ya, yang masih nyala supaya kita nggak terganggu acara kita hari ini. Jadi kita akan menghadirkan 2 orang pembicara utama, yaitu Ibu atau kakak lah ya saya panggil ya, karena masih muda juga ini. Ini luar biasa, seorang relawan banjir yang sudah berpengalaman tapi masih muda, yaitu Mbak atau Kakak Rake Siwi. Mungkin bisa menyapa dulu teman-teman, Kak Rake. Kemudian halo, ada juga semuanya, Bapak Ibu. Ada juga Ibu RT dari daerah Tangerang Selatan ya, Kelurahan dan Kecamatan Pondok Aren ya Bu, Ibu Dwi Utami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Terima kasih, ini 2 pembicara utama. Kemudian kita juga akan update mengenai aplikasi kita yang sudah ada update terbaru, yaitu rukun.id. Nanti ada Pak Andre. Pak Andre mungkin bisa menyapa, beliau adalah anak muda juga, Ketua Bidang Teknologi untuk ORI ini. Andre bisa menyapa? Ya, selamat pagi semua. Terima kasih Pak Valen. Baik, ini muka saya agak kayak Iron Man, jangan terlalu dipandang-pandangi lama ya, pandangin presentasi ini aja. Jadi saya akan present sedikit mengingatkan teman-teman mengenai apa sih makna kehadiran ORI buat kita gitu ya. Jadi ini sekilas aja, teman-teman juga udah sering melihat. Jadi ini tadi yang diingatkan dulu ya, sebelumnya yang diingatkan oleh Pak Peter, kita juga ada kesempatan untuk dapat kaos nih. Boleh silakan kalau lebih mudah lagi tolong tulis RT berapa, RW berapa, kemudian kelurahannya dengan misalkan di sini contohnya RT 07 strip Rawabuaya. Nah, nanti yang sudah sesuai dan lebih dulu baru akan mendapatkan kaos eksklusif, nanti akan dihubungi oleh sekretariat. Baik, ini masalah yang dihadapi para ketua RT RW ya. Saya rasa saya nggak akan bicara banyak di sini. Teman-teman sudah mengalami sendiri masalah bahwa selama ini ketua RT atau ketua RW masih belum membanggakan lah ya. Apalagi buat anak-anak muda ini, jujur aja sih. Memang belum banyak anak muda yang mau terjun menjadi ketua RT atau ketua RW. Walaupun sudah ada beberapa di sini yang hadir juga anak muda yang bisa jadi contoh. Nah, ini yang salah satu yang ORI concern banget untuk anak muda bisa mari kita terjun ke RT RW gitu ya, dengan mau kalau ditunjuk ataupun diminta untuk mengajukan diri jadi ketua RT ketua RW. Kemudian masalah berikutnya regenerasi. Nah, ini dari Pak Arianto. Saya nggak tahu apakah Pak Arianto hadir ya.
Beliau udah 55 tahun sekarang nih, tahun ini. Dia dari Jembatan 5. Nah, beliau ini sudah 20 tahun lebih tak tergantikan. Dan emang nggak ada yang mau gantiin di sana gitu loh. Jadi dia nyerah juga, ya udahlah saya jalani aja gitu. Tapi nanti kalau Pak Arianto sudah suatu saat sudah tidak secara fisik tidak bisa menjadi ketua RT kan repot ya kalau nggak ada yang mau gantiin. Gimana caranya tuh bisa terjadi regenerasi? Nah, ini juga PR yang ORI sangat peduli ya untuk bisa ada regenerasi. Kemudian masalah teknologi. Nah, ORI hadir sebagai sebuah solusi berbasis teknologi sebetulnya. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, ORI ini apa sih bedanya dengan organisasi yang lain? Salah satu yang membedakannya adalah teknologi yang kita usung gitu. Jadi kita benar-benar memanfaatkan teknologi sebagai sebuah alat untuk kita bisa membantu tugas-tugas ketua RT RW ini. Nah, diharapkan dengan adanya teknologi kita jadi terbantu ya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Ini yang sangat membedakan kita dengan katakanlah wadah-wadah yang lain seperti itu. Ini teman-teman, Bapak Ibu sudah ngerti lah ya bahwa menjadi ketua RT itu amanat yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena nggak semua orang mau tadi ya. Dan memang kerjaannya juga kerjaan yang kompleks ya. Maksudnya tidak sesederhana urus administrasi kependudukan saja, tetapi banyak hal-hal lain. Karena luar biasa, maka orang yang mengemban amanah sebagai ketua RT atau ketua RW pasti orang yang juga luar biasa, orang yang istimewa. Nggak semua, walaupun ada kemauan, belum tentu juga bisa gitu ya. Maksudnya, walaupun artinya ketika harus menghadapi sebuah persoalan kewargaan, sebuah persoalan lingkungan, bisa jadi kalau orangnya itu nggak tahan, nggak punya keistimewaan di dalam dirinya, dorongan untuk melayani, bisa jadi juga nggak kuat untuk jadi ketua RT RW. Jadi Bapak Ibu ini luar biasa, orang-orang istimewa. Dan karena itu ini adalah sebuah tugas yang membawa benih-benih kebaikan untuk sesama. Ujung-ujungnya apa? Ketua RT RW, rukun tetangga, rukun warga adalah sebuah entitas struktur sosial terkecil yang memang pemerintah sudah menetapkan dalam sebuah peraturan Permendagri ya. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya memang kita harus membangun Indonesia yang lebih baik. Pada akhirnya akan ke sana. Oke. Kalau tadi itu sekarang keistimewaan ketua RT RW. Nah, ini visi dan misi ORI ya. Tadi Pak Peter udah menyebutkan. Kita ulangi sedikit. Ada dua hal yang menjadi concern ORI. Pertama, visi yaitu menjadi organisasi yang membentuk ketua RT dan ketua RW yang berkualitas. Nah, ini berkualitas kita underline ya. Untuk memajukan RT RW di wilayahnya agar bisa tadi mendapatkan emas. Nah, ini singkatan emas ini Bapak Ibu mungkin boleh diingat-ingat ya, erat, mandiri, aman dan sejahtera, karena inilah memang yang menjadi visi kita jangka panjang. Kita selalu mengarah ke arah ini gitu. Jadi semua aktivitas kita, semua program-program kita arahnya adalah menuju emas, RT RW yang emas. Emas ini adalah sebuah sebuah benda yang sangat berharga dan kita menjadikannya sebagai sebuah sebuah idiom lah, sebuah ungkapan. Kemudian misinya menjadi wadah yang transparan. Tadi ya kita punya misi step by step kita akan menjadi wadah yang transparan, inovatif, dan tentu berbasis teknologi. Sekali lagi kita selalu menjalankan organisasi ini dengan berbasis teknologi sehingga RT RW nanti bisa menjadi lebih efisien, pekerjaannya lebih mudah sehingga fokusnya RT RW nanti bisa lebih nggak urusan yang remeh-temeh lagi. Biarkan urusan yang remeh-temeh, urusan teknis, urusan administrasi gitu menjadi urusannya teknologi secara otomatis gitu ya. Bapak Ibu kita semua tinggal bagaimana memberdayakan warga, kemudian mengajak warga lebih guyup, rukun gitu ya, terus membuat inovasi-inovasi di lingkungan kita gitu. Jadi fokusnya tidak lagi mengurus hal-hal yang remeh-temeh karena itu biar diurus sama teknologi. Kira-kira gitu nanti arahnya ke sana. Nah, ini mengapa harus bergabung dengan ORI? Ada beberapa ya, 6 ini yang kita arahkan ke sana ya. Step by step kita arahkan ke sana. Pertama, pendapatan kas. Ini Bapak Ibu bisa baca ya di layar, mudah-mudahan kebaca. Jadi lewat ORI ini ada opportunity lah untuk mendapatkan tambahan uang kas RT ya, uang kas RT untuk kepentingan lingkungan masing-masing. Yang sudah kita lakukan juga komunitas. Ini komunitas sudah berlangsung ya, kita menjadi wadah untuk saling sharing, saling tegur sapa. Di FB kita ada grup FB ya, Bapak Ibu yang menjadi anggota kalau belum menjadi anggota boleh gabung di FB group. Di situ ada teman-teman lain juga cukup banyak anggotanya, udah ratusan. Kita bisa saling sharing di situ.
udah berjalan ya. Kemudian ada pelatihan. Nah, pelatihan ini juga sekarang baru kita lakukan melalui webinar, tapi ke depan kita bisa jadi bukan bisa jadi, memang akan arah ke sana, akan ada program-program pelatihan offline sebagai tindak lanjut dari webinar. Termasuk UMKM program, pelatihan untuk entrepreneurship ya, karena warga ini kan banyak yang menjalankan bisnis dari rumah juga ya, baik itu sebagai penghasilan utama maupun penghasilan tambahan sebagai pelengkap ya penghasilan utama yang di kantor gitu. Ekosistem ORI. Nah, ini juga yang membedakan antara ORI dalam arti networking kita. Kita punya ekosistem yang cukup luas ya. Jadi kita bekerja sama dengan entitas bisnis untuk mensupport kita punya program gitu ya. Nanti ini juga yang akan memberi benefit buat kita semua. Dan platform teknologi, nah kita tidak akan bicara banyak platform teknologi karena di sini nanti ada Pak Andri, Ketua Bidang Teknologi yang akan mengupdate salah satu teknologi yang kita hadirkan, yaitu mobile apps yang namanya rukun.id ya, rukun.id. Baik, kemudian nah ini ya, Rukun ada tiga fungsi utama, yaitu untuk service administrasi, kemudian ada untuk security, dan ada untuk forum. Nanti Pak Andri akan menjelaskan apa yang sudah di awal yang sudah bisa dilakukan oleh Rukun. Mitra, nah ini ekosistem atau mitra kerja ORI ya, ini teman-teman udah kenal beberapa mungkin ya brand ini. Kita juga masih artinya tidak tertutup, jadi nanti akan lebih banyak lagi pasti kita dengan bisnis ataupun entitas-entitas sosial lainnya. Yang berikutnya adalah yang sudah berjalan ya, ini kita tampilkan sedikit review aja. Jadi belum lama ini, kira-kira 3 bulan yang lalu ya, atau pas lagi parah-parahnya pandemi itu, kita bekerja sama dengan YSBM Foundation. Nah, ini ada Pak Regan di sini ketua umumnya. Kita bekerja sama dengan YSBM untuk memberikan logistik lah ya, makanan gratis, termasuk kebutuhan hand sanitizer dan sebagainya untuk RT RW. Jadi ini kita bekerja sama dengan Pak Ketua RW 04 di Ciracas nih, Pak Sugi. Saya nggak tahu apa hadir atau enggak. Jadi Pak Sugi menyediakan tempat gitu di RW-nya, kita kasih banner, kemudian ada makanan yang ditaruh oleh orang-orang yang mampu di situ, termasuk kita juga drop bekerja sama dengan Wahyu, Pak Peter di sini sebagai foundernya Wahyu, kita bekerja sama ngedrop makanan yang dari jaringan warung makannya Wahyu gitu. Nah ini berlangsung dan cukup mendapat sambutan yang baik dari warga RW setempat ya. Kemudian ini juga YSBM Foundation pernah juga bekerja sama dengan ORI, memberikan kesempatan bagi pengusaha menjadi pengusaha untuk para warga yang memang punya entrepreneurship tapi nggak punya skill ataupun baru semangat aja ya, semangatnya ada tapi skillnya belum ada. Nah, kita berikan pelatihan sehari, waktu itu pelatihan udah berlangsung angkatan pertama, dan ada kesempatan bekerja juga kalau yang emang pengennya bekerja gitu, dan kita salurkan ke tempat di mana ekosistem kita punya posisi tersebut. Nah, ini sudah berlangsung dan ini akan berlangsung ke angkatan-angkatan berikutnya. Ini adalah starter kit, jadi saya ingatkan Bapak Ibu untuk mendaftar menjadi ORI ya, karena ini dengan mendaftar menjadi anggota ORI akan dapat semua yang tadi saya jelaskan di sebelumnya. Ini starter kit yang langsung didapat ya, yang udah langsung dapat ketika menjadi anggota ORI. Ada masker ya, terus ada ID card, pokoknya ada satu box gitu, box yang cukup bagus banget ya, saya rasa ini Bu Juli mendesainnya keren banget. Nah, terus ada kaos. Nah, kaos ini tapi nanti hanya untuk mereka yang bisa mengajak beberapa ketua RT, ketua RW lainnya. Tapi untuk yang daftar langsung dapat masker dan ID card ya, ID card sama greeting dari kita. Nah, ini yang terbaru mungkin yang belum sempat atau belum pernah dengar Bapak Ibu yang udah sering gabung. Jadi kita sedang juga membuka kesempatan bagi anggota ORI ataupun juga yang belum jadi anggota ORI tapi punya concern yang luar biasa besar terhadap lingkungan di sekitarnya dan mau mengajak kolaborasi ketua RT RW lain untuk gabung sama ORI, kita kasih kesempatan menjadi walinya ORI. Nah, spesial banget nih jadinya posisi ataupun tugas menjadi wali ORI karena menjadi semacam brand ambassador-nya ORI ya, maksudnya menjadi representasinya ORI lah gitu loh, ORI lah. Dan ini kita
kita akan rekrut di tingkat kelurahan. Jadi satu kelurahan nanti akan ada satu wali ori, tentu dengan kita seleksi ya. Kita seleksi dengan tim nanti layak atau tidak. Apa sih keuntungannya atau ininya apa namanya benefitnya lah ya, benefitnya menjadi wali ori. Akan ada atribut ori yang didapat, tidak hanya ID card, tapi juga ada kaos dan juga rompi ori gitu. Jadi nanti dapat apa namanya baju lah ya, baju dan rompi. Nah kemudian harus ngapain lagi? Dapat apa lagi gitu ya? Mendapatkan pengganti uang lelah 300.000 per bulan. Jadi nanti ya ini sekedar penghargaan kita lah ya buat yang mereka yang menjadi wali ori sudah terpilih nanti akan dapat benefit juga finansial untuk uang lelah saja. Kemudian kewajibannya sangat mudah aja sih sebetulnya. Cuma mengumpulkan peserta dalam setiap kegiatan ori, kemudian mengajak ketua RT RW di wilayahnya di kelurahan ori ya, di kelurahannya wali ori berada untuk jadi anggota RT RW, untuk jadi anggota ori yang tentunya harus ketua RT dan ketua RW anggotanya. Kemudian memperkenalkan rukun dan juga mengedukasi penggunaan rukun. Jangan lupa juga kalau membantu kita mengeksekusi program kerja yang berbasis proyek itu nanti ada tambahan fee lain yang juga bisa dinikmati ataupun didapat gitu ya. Nah ini teman-teman kita mari sama-sama kita wujudkan Indonesia Emas bersama ORI, bangga bersama ORI. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join menjadi anggota ORI. Kita appreciate banget karena pekerjaan ketua RT, ketua RW ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Benar-benar ini pekerjaan yang butuh orang-orang spesial yang punya jiwa pelayanan yang tinggi. Gitu. Jadi mari sama-sama kita wujudkan Indonesia Emas bersama ORI. Baik itu. Dari saya untuk untuk pengingat saja tentang ORI, dan setelah ini kita masuk ke acara utama. Saya perkenalkan dulu dua pembicara kita. Tadi sudah saya singgung ya, di sini ada Bu Dwi dan Bu Rake. Suaranya kurang kedengeran. Bu Dwi dulu mungkin ya, boleh menyapa Bu kembali teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Tes. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Bu Dwi. RW seluruh Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi. Tes. Sudah kedengeran suara saya Pak? Sudah. Suara saya bisa didengar Bu? Jelas. Jelas ya. Baik, ini saya matiin dulu hologram background saya kurang bagus. Baik, Bu Dwi bisa perkenalkan diri dari ketua RT di mana? Terus berapa kawasannya itu sebuah kompleks perumahan atau perkampungan atau pedesaan gitu. Boleh silakan Bu sedikit perkenalkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Valen. Selamat pagi semuanya teman-teman ketua RT RW seluruh Indonesia yang ada di webinar kita pada pagi hari ini. Mohon diperkenalkan. Nama saya Dwi Utami, sudah tercantum ya Pak ya. Saya Ketua RT dari Perumahan Puri Bintaro Hijau, RT 09 RW 12, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan. Saya menjadi Ketua RT sejak bulan Februari tahun 2001. Jadi masih seumur jagung, Pak. Ya, baik. Nah, Bu Dwi ini luar biasa, seorang ibu yang mungkin satu-satunya perempuan di kelurahan ya Bu, yang jadi ketua RT ya Bu? Betul Pak. Kalau nggak salah ya. Ya kan luar biasa ya, maksudnya perempuan juga bisa berperan gitu. Nah, kita kalau bicara banjir nih Bu, kan memang kalau kenapa Bu Dwi ini kita undang, karena memang Bu Dwi ini dari tahun ke tahun kawasan perumahannya langganan banjir ya Bu. Ya mohon maaf, bener ya Bu? Betul. Ya Bu, boleh cerita Bu pengalamannya gimana waktu sebelum jadi RT, kemudian jadi RT, itu banjir yang paling parah tahun berapa, kemudian yang terbaru kapan terjadinya? Seperti apa kondisinya? Ya, begini Pak. Sebelumnya saya tinggal di kawasan Puri Bintaro Hijau itu semenjak saya menikah. Jadi saya pengantin baru. Saya pengantin baru. Saya diberikan rumah oleh suami saya di Puri Bintaro Hijau. Nah,
Pada waktu itu memang sudah terlihat di tempat kami banjir, air meluap itu kira-kira sepinggang gitu. Seiring luar biasa berjalannya ya. waktu, banyak kan warga di sana itu merenovasi rumahnya, meninggikan rumahnya, sehingga kami lebih sedikit sih, maksudnya turun air volume air. Jadi banjirnya lebih rendah, tetapi untuk banjir di kawasan kami, di lingkungan tempat tinggal kami masih sampai sekarang masih kita nikmatin. Itu berkah, Pak, berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang harus kita nikmati begitu. Ya. Jadi Pak Valen mungkin masih di mute, Pak Valen. Halo. Pak Valen. Ya Bu, ya Bu, yang apa namanya yang sepinggang itu kapan terjadinya Bu? Maksudnya itu lumayan parah loh ya. Sepinggang itu berarti masuk rumah itu, masuk ke ruang tamu ya. Sepinggang Iya, itu betul. sepinggang di ruang tamu atau di luar ya? Di luar Pak. Kalau di ruang luar. tamunya di dalam rumahnya seberapa itu? Seberarti? Karena dulu memang belum ada peninggian jalan ya Pak ya. Jadi waktu itu saya memang belum menjadi ketua RT. Jalanan itu masih jalanan aspal yang mudah koyak itu. Kemudian sekarang sudah dibikin cor beton gitu. Jadi itu sekitar tahun 2006 Pak. 2006, 2007. Oh, udah lama ya? Sudah lama. Yang sepinggang itu udah lama ya Bu? Ya, sudah ya. lama. Kalau yang terbaru Bu, yang tahun lalu, yang terbaru kan tahun lalu ya. Kalau tahun ini kan mudah-mudahan nggak banjir ya. Walaupun untuk saat ini kemungkinan memang, kecil ya. Untuk saat ini memang sudah lumayan Pak, sekaki, sedengkul kaki, sedengkul kaki. Sedengkul kaki lumayan ya. Masih lumayan juga. Ada sebagian rumah warga kami, beberapa di rumah warga kami yang masih terdampak banjir, jadi airnya masih masuk ke rumah. Kan tetapi untuk rata-ratanya itu kondisi banjirnya di jalan raya, di jalanan, iya. Karena gini Pak, kondisi elevasi tanah yang lebih rendah ya. Jadi kurang maksimalnya aliran sungai yang dari hulu ke hilir itu salah satunya menjadi penyebab terjadinya banjir di tempat kami, Pak. Ya, di daerah Ibu dialiri sungai apa, Bu? Sungai itu ya, Cisadane bukan? Kalau Tangerang kan Cisadane bukan ya? Kebetulan kalau luapan air itu yang terjadi di sudut wilayah RT di luar RT 09 itu luapan air dari Taman Mangu, Pak. Jadi diterima Taman Mangu. oleh Oh RT, iya iya. ya, jadi diterima oleh RT 10 itu tinggi, Pak. Ketika di sana membludak, airnya pasti masuknya ke RT 09 begitu. Gitu. Jadi limpahan juga ya Bu ya, limpahan dari kompleks sebelah ya. Tawang Mangu yang di Ibu sebut itu kalau nggak salah emang langganan banjir besar itu di situ kan tiap tahun. Ya, betul Pak. Itu memang hadiah Pak, hadiah dari tempat sebelah begitu. Iya, iya. Tapi apakah sampai pernah terjadi evakuasi Bu ketika Ibu di sana di perumahan ini? Maksudnya ada evakuasi nggak? Belum. Untuk saat ini memang tidak. Untuk saat ini tidak ya, jangan sampai ya Bu ya. Jangan sampai. Untuk saat ini memang sudah banyak rumah ditinggikan, tetapi jalanan itu berubah menjadi aliran anak sungai begitu Pak. Kebetulan, iya. Ya, kebetulan di RT kami itu kalau diibaratkan alat rumah tangga itu seperti wajan Pak. Elevasi di RT 09 itu lebih rendah. Ya, cekungan gitu ya, betul. Ya, jadi ada beberapa titik yang airnya itu memang mengarah ke RT kami. Kebetulan di RT kami memiliki sebuah danau. Sebenarnya kalau yang kami tangkap, yang kami lihat, danau tersebut sebenarnya untuk lahan hijau demikian Pak. Tetapi sekarang karena itu memang jadi bentuknya seperti danau,
mengeruk ke dalam begitu, yang luasnya kira-kira kurang lebihnya 1.000 meter persegi. Itu kita menerima air dari atas, dari RT lain, itu memang masuk ke situ semua gitu loh. Jadi karena elevasi daripada lokasi kami itu lebih rendah, maka air semua mengarah ke situ. Itu pun tidak hanya dari satu titik wilayah saja, tetapi ada kurang lebih ada 3 titik. Itu dari depan, dari blok depan yang saya sebutkan aja bloknya ya Pak ya. Dari Ya, blok nggak apa-apa, Bu. kami kebetulan tinggalnya di blok C. Jadi Ya. dari blok A, B itu lari ke RT kami tentunya, membeludaknya ke tempat kami. Dari RT, dari jalan utama itu RT 11, RT 6 lah, RT 6 itu juga meluapnya ke RT kami begitu. Sementara untuk danau yang ada itu tidak bisa menampung debit air yang arahnya dari mana saja, dari mana-mana begitu. Kemudian yang kami lihat output dari air tadi itu tidak bisa mengalir secara lancar karena memang alirannya itu outputnya memang sempit Pak, begitu. Ya Pak Valen. Ya baik. Memang itu masalah klasik di beberapa perumahan ya Bu ya, limpahan dari tetangga sebelah, kemudian dari tempat-tempat yang memang nggak bisa menjadi saluran air. Jadi larinya ke cekungan Ibu kan, posisinya di cekungan itu ya Bu ya. Jadi ngumpul di wilayah RT Ibu. Nah, kalau yang tahun ini Bu, yang musim hujan ini yang kalau di datanya BNPB kan memang udah terjadi banjir di berbagai wilayah nih 2 minggu terakhir ini. Nah, di RT Ibu sudah ya mudah-mudahan nggak terjadi Bu ya. Apakah terulang lagi? Sudah ada indikasi terjadi banjir lagi Bu? Atau Sepertinya belum? Atau jangan lah ya? Tapi gimana Bu? Kan setiap tahun Ibu kebanjiran. Sudah menjadi langganan tetap. Ketika turun hujan itu sudah pasti hadiah keberkahan itu datang di tempat kami. Seperti itu. Pasti ya. Sudah pasti. Nah, itulah warga menganggap ini sebagai sebuah keberkahan luar biasa. Ini cuma ada di Indonesia ya, banjir adalah berkah itu. Baik Bu, kalau dengan pemerintah gimana Bu? Ada nggak upaya-upaya dari Ketua RT berkoordinasi dengan pemerintah setempat ya? Sampai setinggi apa? Kalau nggak salah Ibu pernah ketemu Wali Kota, Bu Airin ya, boleh cerita Bu waktu itu, mantan Wali Kota ya, mantan Wali Kota Tangerang Selatan. Mantan Wali Kota Ibu Airin. Iya, jadi waktu itu saya memang baru terpilih atau diamanahi ya Pak menjadi Ketua RT. Amanah yang sangat berat dan besar sehingga saya harus dengan sabar menerima itu gitu. Jadi waktu itu memang bersamaan dengan peresmian salah satu tandon di wilayah kami. Kebetulan di wilayah Puri Bintaro Hijau itu ada yang namanya tandon juga. Jadi tandonnya ada 2 Pak kami. Jadi itu ada pembangunan. Nah, kebetulan pada saat itu karena saya baru, saya bertemu dengan Pak Lurah di tempat yang sama. Kebetulan Bu Airin juga sedang berada di sana, jadi saya diperkenalkan gitu. Kemudian beliau menyampaikan bahwa rencana pembangunan tandon di RT 09 itu pada waktu itu di tahun 2020 gitu. Tetapi memang yang kami terima itu sampai sekarang memang belum terrealisasi Pak. Jadi Pak Valen pada waktu di sekitar bulan setelah puasa Pak. Setelah puasa itu ada dari dinas terkait, dari dinas datang ke tempat kami, kemudian mereka menyampaikan bahwa akan melakukan pengerukan danau. Gitu, normalisasi danau karena memang danau itu penuh dengan lumpur juga Pak. Jadi selain air, lumpurnya penuh sekali di sana sehingga pada saat hujan tiba karena memang selalu banjir jadi dia tidak bisa menampung air demikian. Di samping itu kami pada waktu itu memang menyampaikan bahwa hasil pertemuan saya dengan Bu Airin itu yang hanya sekitar 3 sampai 5 menit itu menyampaikan bahwa
ada pembangunan tandon, tetapi yang terjadi adalah pengerukan saja. Kemudian kami juga menyampaikan, karena kami tinggal di sana sudah bertahun-tahun, bahkan sudah belasan tahun, maka kami sampaikan bahwa untuk pengerukan saya rasa tidak efektif gitu. Karena setelah lumpur dikeruk dengan alat besar, itu dia akan terbawa lagi oleh air yang memang datang dari atas tadi, Pak. Ya, karena lokasi kami rendah, jadi semua mengarah ke sana, lumpur bercampur air, sementara outputnya memang betul-betul dia tertahan karena berkelok-kelok begitu, Pak, untuk pembuangannya, Pak. Iya. Gitu. Jadi tidak bisa blast gitu airnya. Gitu. Baik, jadi sebetulnya ada apa namanya, katakanlah janji dari wali kota sebelumnya untuk membantu mengatasi ini di tandon tadi, tapi yang wali kota baru Pak Benyamin Davin mungkin belum tersampaikan atau sedang proses ya Bu ya. Mungkin nanti dengan adanya webinar ini bisa juga mudah-mudahan lah ya bisa membantu RT Ibu untuk sampai pesannya ke Pak Benyamin Davni ini Bu. Wali Kota Tangerang Selatan kan yang sekarang ya, betul ya Bu ya, Pak Benyamin Davni ya. Betul. Saya sendiri selaku warga dan kami sebagai masyarakat, warga RT 09 sangat berharap kepada pemerintah agar secara serius dalam penanganan banjir di lingkungan kami, Pak Valen. Karena kalau misalnya hanya mendengar cerita-cerita bahwa laporan-laporan misalnya, kan kemarin sudah ada ya dari SDA itu datang ke tempat kami mengecek lokasi output dari air itu, kemudian danaunya, hasil pengerukannya. Jadi dievaluasi setelah dikeruk itu apakah memang banjir tetap ada, dan memang tetap ada gitu loh, karena memang tidak banyak membantu Pak untuk pengerukan itu. Gitu. Jadi harapan kami secara serius pemerintah kota itu bisa menangani masalah banjir di lingkungan kami, Pak. Ya. Ya, oke, baik. Apa namanya? Kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya kalau masalah banjir di wilayah RT-nya Ibu, ini RT 9 Pondok Aren ini, bukan yang banjir besar yang akhirnya membuat warga dievakuasi, bahkan ada korban jiwa, tidak seperti itu ya Bu ya, tapi lebih kepada banjir rutin yang mengganggu Bu ya, dan memang sebetulnya kerugian materinya juga nggak sedikit gitu ya. Ada Pak, ada. Iya pasti ada kan, masuk sedengkul kan, kalau mobil lewat mati mesin, motor pasti sepinggang kan udah pasti motor mati, mesin mobil mati gitu kan, itu kan kerugian. Terus juga masuk ke rumah juga kan, terus mungkin nggak bekerja gara-gara banjir kan, kerugian-kerugian itu ada. Tapi di tempat lain ada yang lebih parah pasti, banyak yang jauh lebih parah. Nah, misalkan banjirnya sampai merenggut korban jiwa, sampai rumahnya tuh kelelep dan akhirnya kerugiannya tuh sampai ratusan juta gitu, bisa terjadi itu kan banjir seperti itu, dan itu banyak banget. Yang kemarin di Malang itu ya saya diinfokan oleh Pak siapa ya Pak di Malang itu Pak Samuel ya, itu di Batu Malang itu juga kan parah tuh ya, itu banjir yang benar-benar bencana luar biasa. Nah, mumpung ada relawan banjir nih Mbak Rake. Nah, ini Mbak Rake ini jadi langsung aja kita mintakan sharing dari Mbak Rake sebagai relawan banjir yang saya bacakan dulu nih ya. Ini Mbak Rake ngirim pengalamannya nih. Dia pernah jadi relawan banjir dan longsor di Sukaraja bersama sekolah relawan. Kemudian di Jakarta Bekasi itu belum lama ini ya, 2020, berarti banjir tahun lalu ya, Kak Rake ya. Waktu yang awal di Bekasi tahun ya. Ini ada Pak RW tahun baru Bekasi itu, juga nih. Ya, ini relawan nih pasti banjirnya parah nih. Kemudian ada banjir di Kalimantan Selatan. Jadi yang Raka ini jadi relawan, sekolah relawan tidak hanya menangani banjir di Jabodetabek loh, tapi sampai ke Kalimantan segala nih. Kemudian ada banjir bandang di Flores, itu tahun 2021 ya, ini kemarin April ya. Yang April itu kan yang di Flores ya. Kemudian melakukan evakuasi banjir juga di Jakarta belum lama ini, November 2021. Berarti baru minggu lalu nih jangan-jangan nih terjun ke sana. Nah, Mbak Rake bisa cerita ya,
melalui kalau ada yang mau dipresentasikan boleh nih. Kita nih kan orang awam ya, kita para pengurus RT RW kan kalau ada banjir terjun aja langsung gitu mengevakuasi warga, bantu koordinasi. Tapi kan sebetulnya pengetahuan banjir tentang mitigasi dan sebagainya kan ada yang udah dapat pelatihan, ya itu mungkin ngerti. Tapi yang belum dapat pelatihan kan juga hanya pakai insting aja, insting survival kan, melihat tetangga sebelah atau belakang rumah kebanjiran kelelep, kita terjun gitu ya. Menolong gitu ya, atau berkoordinasi dengan relawan. Nah, dari Kak Raka ada yang mau di-share untuk pengetahuan kita bersama nih, RT RW biar lebih paham nih soal banjir, bencana banjir dan mitigasi dan segala macam. Boleh? Oke, boleh. Aku izin silakan, Kak Raka. Share screen ya. Silakan. Sudah terlihat? Ya. Oke, belum. Kalau saya belum. Nah, udah. Sip. Silakan Kak Raka. Ya, terima kasih Pak Valen atas kesempatannya dan kenalannya. Izin saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya mau ucapin terima kasih dulu sama Ori yang sudah mengundang Sekolah Relawan untuk sharing mengenai banjir hari ini. Acara ini menurut saya acara yang sangat bagus, pelatihan untuk di tingkat RT RW itu sangat bagus sekali gitu. Apalagi untuk daerah-daerah yang memang rawan banjir. Izin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Semuanya Bapak Ibu, perkenalkan, saya Rake Syamtura Kasiwi, biasa dipanggil Rake. Umur saya saat ini masih 23 tahun, masih kalau dibandingkan Bapak Ibu kita masih muda banget. Terus saya memiliki ketertarikan di bidang traveling dan juga volunteering. Saya juga masih mahasiswa aktif di salah satu universitas di Bogor, dan saya juga sebagai volunteer sosial dan kebencanaan di Sekolah Relawan, dan saat ini saya sedang membangun komunitas yang namanya sama-sama.id. Nah, hari ini saya diminta untuk sharing mengenai banjir, yang saya harapannya ini bisa menambah insight Bapak atau Ibu, tapi ini juga bisa menjadi bahan belajar buat sama-sama kita semua gitu. Jadi nggak cuma saya yang belajar, nggak cuma saya memberikan sedikit pengalaman, tapi semoga ada insight baru dari Bapak Ibu untuk saya juga sebagai volunteer. Nah, kita sama-sama tahu bahwa di Indonesia ini disebut sebagai ring of fire yang rentan sekali terkena bencana. Nah, bencana yang paling sering terjadi di Indonesia itu adalah banjir, karena curah hujan di atas normal dan adanya pasang naik air laut merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Penyebab banjir ini saya bagi menjadi dua, yaitu manusia dan alam. Kita sama-sama tahu lah kalau misalnya manusia berarti penyebabnya itu karena buang sampah sembarangan, buang sampah di sungai, lalu penebangan pohon, lalu pembuatan daerah penduduk di bantaran sungai, itu adalah salah satu penyebab dari adanya banjir. Lalu yang kedua adalah alam ya, intensitas hujan yang cukup tinggi gitu. Nah, pengalaman kita sebagai seorang rescuer itu biasanya ketika melakukan evakuasi, kita ketika melakukan evakuasi, air itu sudah cukup tinggi, kita sudah memberikan himbauan untuk evakuasi. Tapi biasanya di beberapa wilayah itu ada beberapa warga yang tetap ingin berada dalam rumah gitu, dengan berbagai alasan. Misalnya alasannya, Mbak, biasanya juga ini sebentar doang kok, ntar juga surut. Mbak, kalau misalnya saya tinggalin rumah nanti barang-barang saya gimana? Mbak, ini itu gitu. Itu sangat sering terjadi gitu. Nah, padahal kalau misalnya banjir, apalagi sampai masuk ke dalam rumah, itu rentan sekali terjadi bahaya. Apa aja sih bahaya? Yang pertama ada korsleting listrik. Ini sangat sering terjadi ketika banjir gitu. Kalau misalnya banjirnya udah masuk ke dalam rumah, sedangkan misalnya di dalam rumah kita ada colokan yang ada di bawah, atau misalnya stop kotak yang ada di bawah-bawah rumah, atau listrik airnya sudah cukup tinggi, itu bisa aja menimbulkan korsleting listrik. Ada pengalaman salah satu komandan saya waktu itu ketika banjir Jakarta,
memang airnya sudah cukup lumayan. Nah, ternyata di sekitaran situ listriknya itu belum dimatikan. Nah, akhirnya pas ketika dia mau evakuasi dan turun dari perahu, itu airnya itu ada tegangannya gitu. Jadi kayak kesetrum gitu. Nah, akhirnya dia buru-buru langsung naik lagi ke perahu. Terus belum lama ini, kemarin minggu lalu saya evakuasi juga di daerah Pasar Minggu, di belakang stasiun itu airnya sudah mencapai 2 meter, tapi masih banyak warga yang belum mau untuk dievakuasi. Nah, akhirnya, di warga situ bilang kalau Mbak, kalau misalnya mau evakuasi, minta tolong ya dari PLN untuk dimatiin dulu lampunya. Karena pernah kejadian di tahun 2012 itu ada 2 relawan yang tersengat listrik karena airnya belum dimatikan. Nah, itu aja kita aja yang dari luar aja bisa terkena korsleting listrik. Gimana kalau misalnya kita memilih di dalam rumah, terus listrik tidak dimatikan ketika banjir, itu bisa juga terkena sama yang di dalam rumah gitu kan. Lalu yang kedua ada bahaya banjir yang selanjutnya adalah terkena benda tajam dan tumpul. Ya, benda tajam dan tumpul bisa aja kebawa ke dalam rumah dari air gitu kan. Lalu ketiga, terbawa arus gitu. Ketika ketika udah ada himbauan untuk evakuasi, lalu kita ntar deh airnya masih segini doang kok, ntar deh ini gitu. Nah, ketika udah air terus menaik sampai udah mau bisa 2 meter atau udah seatap rumah, baru kita panik. Nah, akhirnya kita buru-buru keluar rumah, dan sedangkan itu adalah membahayakan, bisa aja kita terbawa arus gitu kan. Nah, lalu yang keempat ini juga yang sangat berbahaya, yaitu bahaya hewan. Hewan-hewan yang ada di gorong-gorong, ada di tanah, itu pasti akan mencari tempat aman. Pasti dia akan ke atas gitu. Nah, bahayanya ketika kita sudah dihimbau untuk evakuasi tapi kita tidak mau evakuasi, bisa aja hewan-hewan ini masuk. Atau misalnya di perumahan Bapak Ibu ada warga yang punya hewan peliharaan kayak ular gitu, itu bisa aja kan terlepas dan dia pasti akan mencari tempat yang aman. Pengalaman juga waktu itu salah satu rescuer dari sekolah relawan, ketika dia mau mengevakuasi, jadi pas mau evakuasi itu kira-kira banjirnya sudah sampai di pintu, dia harus mau nggak mau harus berenang ke bawah. Pas berenang ke bawah itu ada ular piton yang sangat besar. Nah, bayangkan kalau misalnya hewan-hewan tersebut, kalajengking, terus ular, bisa juga kalau misalnya di sungainya ada buaya, itu bisa masuk buaya juga, itu masuk ke rumah kita kalau misalnya kita tidak mau dievakuasi gitu kan. Dan yang terakhir ada kerusakan sarana dan prasarana. Kerusakan sarana dan prasarana di sini misalnya ketika kita memilih tetap di rumah, lalu rumahnya itu rentan roboh, itu bisa juga membahayakan kita. Nah, kita sudah tahu apa penyebab dan bahayanya banjir. Gimana sih caranya untuk mengurangi dampak tersebut? Kalau bencana itu tidak bisa kita hindari ya, Bapak Ibu ya. Bencana manapun kita nggak bisa hindari, tapi kita bisa mengurangi dampak banjir tersebut dengan namanya mitigasi bencana. Jadi kalau di kebencanaan itu ada namanya mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana itu? Mitigasi bencana itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, yang Ori lakukan ini sekarang pelatihan mengenai lebih siap banjir itu masuknya ke mitigasi bencana. Gitu. Ini adalah salah satu upaya mitigasi bencana untuk peningkatan kemampuan. Nah, mitigasi bencana ini dibagi menjadi 2, mitigasi bencana struktural, yaitu melakukan pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Kayak tadi yang sudah diceritakan sama Bu Dwi gitu, katanya sungainya mau dikeruk dan segala macam. Nah, itu adalah mitigasi bencana struktural. Ada juga mitigasi bencana non struktural, upaya mengurangi dampak bencana dengan pembuatan kebijakan atau peraturan. Nah, yang kita lakukan pagi hari ini adalah salah satu bentuk mitigasi bencana non struktural. Nah, ini juga ada contoh-contoh mitigasi bencana
non-struktural yang pertama, gotong royong membersihkan sungai. Bapak, Ibu mempunyai kebijakan, mempunyai wewenang untuk membuat sebuah peraturan di wilayahnya, apalagi mungkin ada Bapak Ibu yang rumahnya di sekitaran sungai atau di daerah rawan banjir, itu boleh melakukan bersih-bersih secara berkala gitu untuk untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut. Lalu yang kedua adalah ini yang sangat penting. Bapak Ibu bisa membuat jalur evakuasi ketika saat ada bencana. Bisa dibuat dari sekarang, misalnya jalur evakuasinya itu kalau di wilayah-wilayah yang memang dekat dengan sungai atau dengan arus, kita bisa dibuat jalur evakuasinya, misalnya dari titik A ke titik B itu jalurnya aman. Nah, itu adalah jalur evakuasi yang bisa dilalui warga Bapak Ibu ketika terjadinya bencana apapun, entah itu banjir atau gempa atau dan lain-lainnya gitu. Nah, setelah sudah menentukan nih jalur evakuasi apa saja di wilayah Bapak Ibu bisa menyepakati tempat aman di wilayah tersebut itu di mana. Misalnya tempat aman di wilayah RT 1 misalnya. Itu ternyata RT 1 kontur tanahnya agak ke bawah, nah wilayah aman itu di RT 2. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah bisa menyiapkan tempat aman dan titik kumpul ketika mereka harus dievakuasi di mana gitu. Jadi kalau misalnya mereka harus melakukan evakuasi mandiri, tidak menunggu tim relawan, itu mereka sudah tahu, oh tempat saya untuk evakuasi ini ke sini gitu. Nah, itu juga peran Bapak Ibu juga bisa untuk mengkoordinasikan stakeholder setempat, apakah tempat ini boleh dijadikan tempat aman untuk warga wilayah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ketika terjadi mulai banjir, itu jangan lupa untuk mematikan aliran listrik yang seperti tadi saya sudah ceritakan gitu. Karena kalau misalnya bahayanya kalau ketika banjir aliran listrik masih menyala, bisa aja nggak hanya membahayakan tim relawan, tapi juga membahayakan Bapak Ibu yang ada dalam rumah. Sedangkan air itu kan salah satu penghantar listrik terbaik ya. Kalau misalnya kita istilahnya seperti ini, kalau kita nggak kenapa-napa karena banjir, tapi ternyata ada hal-hal lain yang bisa memicu dampak-dampak baru gitu. Nah, salah satunya ini adalah aliran listrik. Nah, lalu mungkin untuk warga-warga yang memang sudah rutin jadi banjir, itu bisa juga menyimpan dokumen dan barang berharga di tempat yang tinggi. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi alasannya biasanya kalau nggak mau dievakuasi karena takut barang-barangnya hilang, Mbak. Nah, ya udah coba ditaruh di tempat-tempat yang memang aman dan tempat yang tinggi. Nah, yang terakhir ini ada namanya tas siaga bencana. Tas siaga bencana ini nggak hanya untuk bencana banjir aja, tapi di seluruh bencana itu kita di setiap rumah itu harus punya. Jadi sudah harus disiapkan dari sekarang. Ketika terjadinya bencana, pasti kita akan panik dan nggak akan bawa apapun, gitu. Atau kita dimasuk ke wilayah yang terisolir, yang susah akses untuk evakuasi. Nah, tas siaga bencana ini sangat penting kita punya di rumah. Isinya apa aja? Yang pertama ada peralatan P3K. Jadi ketika tim rescuer belum datang, ketika kita terluka atau terkena barang-barang tumpul atau tajam, kita bisa bisa melakukan pertolongan pertama untuk diri kita sendiri dulu. Lalu yang kedua, makanan ringan tahan lama. Kalau misalnya wilayahnya itu terisolir, bisa misalnya banjir sudah mulai naik itu sekitar maghrib dan kita sudah tidak bisa dievakuasi mandiri karena misalnya airnya sudah cukup arusnya cukup tinggi gitu. Lalu tim rescuer juga nggak bisa masuk ke dalam sana karena banyak pertimbangan dan lain-lainnya gitu. Baru bisa masuk misalnya jam 3 subuh. Pasti kan ada ketika kita lapar gitu, kita haus. Nah, ini makanan ringan tahan lama ini juga penting banget dimasukkan, misalnya kayak biskuit gitu, biskuit, regal dan segala macamnya itu. Lalu ada air minum yang tadi yang ini sangat penting. Lalu ada radio dan ponsel. Ini sebenarnya fungsinya itu untuk terus memantau bagaimana
perkembangan bencana di wilayah kita. Lalu ada uang tunai, ada masker, ketika lagi pandemi kayak gini pasti sangat butuh masker. Lalu bisa juga memasukkan dokumen-dokumen penting, jadi ketika ada bencana bisa langsung dibawa, kita langsung dokumen kita itu udah masuk ke dalam situ dan aman. Lalu ini yang paling penting menurut saya adalah peluit. Kenapa peluit? Mungkin beberapa orang juga belum sadar bahwa peluit ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita di bencana, kalau misalnya kita hanya teriak-teriak terus dalam keadaan darurat, itu pasti kita akan capek. Iya kan, kita pasti akan capek. Nah, fungsi dari peluit ini adalah untuk memberitahu tim rescue yang ada di luar kalau kita ada nih di dalam rumah dan untuk apa ya? Jadi mereka bisa mengevakuasi kita secara cepat gitu. Kalau misalnya kita hanya teriak-teriak, pasti kita akan capek atau di dalam kondisi yang misalnya saya ngomongin bencana gempa gitu ya. Kalau gempa kita ada di bawah, terus gempa itu bangunan itu menimpa kita. Nah, kalau adanya peluit itu kita bisa memberitahu ke tim rescuer kalau ada orang nih di sini gitu. Nah, selanjutnya ada perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi ini juga sangat penting. Misalnya ketika kita lagi dievakuasi ke tempat yang lebih aman, ini juga kita bisa menggunakan ini. Dan terus juga ada pakaian juga nggak perlu banyak-banyak, yang penting bisa untuk 1 hari atau 2 hari sampai masa emergensi itu selesai. Dan ada juga alat bantu penerangan, senter, lilin, korek, takutnya nanti lampunya mati, kita nggak bisa melihat apapun gitu. Nah, kita tadi udah membahas mengenai apa aja yang dilakukan sebelum terjadinya banjir. Ini, nah ketika terjadinya banjir, yang pertama kita lakukan adalah cari informasi seputar banjir, yaitu memantau pintu air dari hulu dan ketinggian banjir. Ini sangat penting ya jadi kita tahu kapan kita harus dievakuasi. Yang kedua, ketika air itu sudah masuk ke dalam rumah, segera matikan aliran listrik di rumah. Atau kalau misalnya airnya sudah cukup tinggi, peran Bapak Ibu sebagai RT RW juga bisa menghubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir gitu, untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi. Lalu yang ketiga, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Lalu yang keempat, jika air terus meninggi, hubungi instansi terkait untuk penanggulangan bencana. Misal instansi terkait misalnya bisa menghubungi kepala desanya, atau nanti biar kepala desanya bisa menghubungi BPBD setempat, atau bisa juga menghubungi tim relawan juga bisa. Lalu ketika kita masih bisa untuk evakuasi, segera mungkin melakukan evakuasi. Nah, di sini juga bisa Bapak Ibu melakukan evakuasi mandiri di tingkat keluarga dengan memperhatikan kelompok rentan. Jadi misalnya di dalam satu keluarga ini terdiri dari Bapak, Ibu, anak, ya. Nah, tugasnya Bapak sebagai tim rescuer di dalam keluarga ini harus tanggap untuk cepat mengevakuasi di rumahnya. Terus juga kita bisa melihat apakah di rumah ini ada kelompok rentan. Kelompok rentan itu apa aja? Kelompok rentan itu anak-anak, ibu hamil, lansia, wanita. Nah, itu harus segera dievakuasi. Nah, selanjutnya ketika kita mau meninggalkan rumah, jangan lupa juga kunci pintu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lalu kalau misalnya ditanya, kita harus evakuasi itu pas kapan sih gitu. Nah, yang pertama kita bisa melihat ketinggian air mencapai 60 cm atau 80 cm dengan tetap memperhatikan intensitas kenaikan air. Di sebelah kanan ini ada foto bendungan Katulampa. Jadi mungkin Bapak informasi bendungan Katulampa ini ketika banjir biasanya udah bisa diakses dimanapun, di Twitter juga banyak, di Instagram juga banyak. Bisa melihat dari sini. Nah, saya jelaskan di bawah itu yang warna hijau itu adalah siaga 4.
Jadi memang airnya masih normal. Nah, yang ketiga itu ada yang warna biru itu adalah siaga 3. Jadi siaga 3 ini kita udah mulai was-was nih, harus was-was gitu untuk melakukan evakuasi. Nah, siaga 2 warna kuning itu sudah harus dievakuasi. Biasanya kalau siaga warna kuning ini itu instruksi langsung dari BPBD setempat atau BNPB. Nah, kalau masuk udah dari Bendungan Katulampa ini udah siaga 1, berarti itu instruksinya itu udah langsung dari gubernur gitu. Pasti gubernur udah menginstruksikan langsung warga sudah harus evakuasi gitu karena ini debit airnya cukup tinggi. Nah, di sini ketinggian air mencapai 6 cm ketika misalnya sudah masuk ke dalam rumah Bapak Ibu tapi tetap memperhatikan intensitas kenaikan air. Misalnya, udah 80 cm ya, 80 cm sekitar sedengkul mungkin atau sebetis paha orang dewasa, tapi kita juga lihat apakah di luar itu masih hujan. Hujannya masih lebat atau tidak gitu. Nah, itu juga sangat penting. Tapi kalau misalnya udah masuk nih 60 cm ke dalam rumah, tapi hujannya sudah turun ya itu nggak apa-apa kalau misalnya tetap berada dalam rumah tapi tetap waspada juga gitu. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu juga bisa melihat kerentanan di sekitaran wilayah rumah Bapak Ibu. Kerentanan ini nggak hanya fisik tapi juga konstruksi. Misalnya banjirnya udah 60 cm. Nah, ternyata di wilayah Bapak Ibu itu banyak lansia, banyak anak-anak, banyak wanita hamil atau wanita. Nah, itu sudah harus dilakukan evakuasi. Dikasih tahu aja kalau biasanya kita tim relawan akan memberikan penjelasan Bapak Ibu ini airnya akan terus naik, kalau misalnya Bapak Ibu nggak dievakuasi saat ini juga ini akan berbahaya untuk Bapak dan Ibu gitu. Nah, maupun konstruksi ini juga bentuknya seperti bangunan rumah. Misalnya di wilayah Bapak Ibu ada bangunan-bangunan rumah yang memang rentan roboh. Misalnya rumah yang dari gubuk atau dari kayu gitu, yang mudah roboh itu harus segera dievakuasi. Kenapa? Karena takutnya air semakin naik, arus semakin deras, rumahnya malah roboh dan menimpa warga yang ada dalam situ gitu. Nah, bagaimana proses evakuasinya? Yang pertama, dahulukan dulu kelompok rentan tadi yang saya bilang, lansia, anak-anak, wanita, dan ibu hamil. Lalu ketika sudah itu, jangan lupa juga di dalam rumah itu sangat penting, kalau misalnya di daerah rawan banjir ya, sangat penting ada benda-benda yang mudah terapung di dalam rumah. Atau misalnya Bapak Ibu punya pelampung, itu lebih baik, di dalam rumah itu lebih baik. Atau misalnya bisa juga alat terapung itu kayak ban dalam, atau drijen, sebenarnya juga bisa pakai plastik yang besar, tapi itu mudah terkena benda tajam, takutnya nanti pecah atau bagaimana. Nah, ketika sudah ada benda-benda terapung di rumahnya, baru kita bisa evakuasi. Nah, evakuasi dengan jalur yang sudah ditentukan. Hindari jalur evakuasi itu, hindari aliran arus sungai. Jangan sampai kita melawan arus sungai karena takutnya kita jatuh dan terseret. Atau juga jalur evakuasi juga jangan sampai melewati daerah gorong-gorong atau selokan, takutnya terjeblos, terleset, akhirnya terbawa arus gitu. Itu membahayakan juga gitu. Nah, bagaimana sih peran Bapak Ibu untuk menanggulangi atau mengurangi dampaknya? Yang pertama, Bapak Ibu bisa menjadi sebagai sarana edukasi untuk warganya. Di sini kan saya sudah memberikan sedikit bagaimana tentang banjir, mungkin bisa disampaikan ke warganya agar warganya bisa paham gitu apa bahayanya, bagaimana mitigasinya, bagaimana caranya. Lalu yang kedua, menjadi key informant. Kita tim relawan akan melibatkan Bapak Ibu ketika adanya bencana apapun. Kita sebagai relawan biasanya akan asesmen dulu ke Bapak Ibu, menanyakan
warganya ada berapa banyak Pak Ibu, di wilayah Bapak Ibu ada berapa lansia, ada berapa anak-anak, ada berapa wanita hamil. Nah, peran Bapak Ibu adalah memberitahu kepada kita relawan untuk memudahkan proses evakuasi. Jadi kita bisa tahu oh yang didahulukan itu yang mana gitu. Dan Bapak Ibu juga menjadi kayak informan untuk memberitahu instansi-instansi terkait bahwa di daerah Bapak Ibu membutuhkan evakuasi misalnya. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu mempunyai nomor relawan atau BPBD atau kepala desa supaya ketika misalnya banjir kita kan relawan juga nggak terus selalu update ya di mana aja banjirnya, seberapa bahayanya gitu. Biasanya kita lihat di sosmed atau by pengaduan aja. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu mempunyai nomor-nomor relawan atau BPBD setempat atau kepala desa untuk menginformasikan apa yang terjadi di wilayahnya. Ini nggak hanya terjadi untuk banjir, tapi untuk keadaan apapun gitu. Nah, lalu Bapak Ibu juga memiliki peran untuk menyiapkan posko mandiri. Kira-kira di mana ya, tempat yang aman. Dan kalau misalnya kita sudah mendapatkan tempat yang aman, Bapak Ibu juga memiliki peran untuk berkoordinasi dengan stakeholder di tempat aman tersebut. Apakah keluarga saya boleh untuk di situ gitu ketika banjir gitu, jangan sampai nanti pas banjir Bapak Ibu udah menginfokan nih, oke, ketika misalnya ada bencana nanti kumpulnya di titik A ya. Nah tapi ternyata pas warga udah kumpul di titik A, si stakeholder setempat itu nggak tahu apa-apa gitu, akhirnya nanti malah menjadi konflik baru. Nah lalu ini yang terakhir, peran Bapak Ibu juga sebagai pelapor ke instansi-instansi terkait kalau misalnya terjadi adanya bencana itu. Nah itu aja sedikit sharing dari saya. Ini acara yang sangat luar biasa, semoga yang sedikit dari saya bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan warganya, dan bisa diteruskan ke warga-warganya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini. Sharingnya bukan sedikit ini. Buat Ketua RT, Ketua RW, tentu ini sharing yang sangat bagus banget, keren. Dan pasti saya yakin banyak di antara kita juga yang dapat ilmu baru ya dari yang Kak Rake kasih, walaupun cuma sedikit. Kak Rake, terima kasih. Mohon stay sampai acara ini selesai, nanti kita ada foto bareng ya Kak Rake. Siap. Baik. Oke, sebelum masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab, nanti Bapak Ibu bisa tanya di kolom chat ya, tulis dulu aja di kolom chat. Kita akan masuk ke pembicara, ataupun bukan pembicara sih sebetulnya, ini dari ORI, dari tim pengurus ORI pusat, yaitu Ketua Bidang Teknologi. Nah, ini jadi Pak Andre ini yang akan Halo semua, selamat siang. Halo siang dengan Pak Andre. Sorry nih, saya coba menggantikan Pak Valen yang sepertinya lagi ada kendala internet gitu. Tapi tanpa berlama-lama, mungkin saya akan memperkenalkan Pak Andre juga. Jadi Pak Andre adalah Ketua Bidang Teknologi dari organisasi RT RW Indonesia. Jadi memang Pak Andre yang in charge untuk segala keperluan, kebutuhan kira-kira yang dibutuhkan oleh para ketua RT RW dengan menggunakan teknologi itu seperti apa dalam mewujudkan Indonesia Emas gitu ya. Salah satunya tentu akan ada aplikasi, dan aplikasi ini tentu ada hubungannya dengan materi kita hari ini gitu. Jadi tanpa berlama-lama saya akan mempersilahkan Pak Andre untuk menjelaskan kira-kira aplikasinya apa nih gitu buat kita semua dalam menghadapi banjir. Oke, thank you Pak Peter. Oke, biarkan saya ini ya share screen sebentar. Oke. Durung jam 12 kok. Oke. Ya, terima kasih semua. Untuk aplikasi kita tuh dari ORI sebenarnya lagi nyiapin nih untuk bisa bantu lebih
warga-warga dan para RT RW itu, bukan cuma untuk mengatasi banjir, cuma untuk keperluan sehari-harinya juga. Jadi sebenarnya kita tuh baru aja mulai launching aplikasi baru namanya rukun.id. Ini masih dalam fasenya itu fase beta ya, jadi masih baru banget kita bikin, yang semoga bisa mulai membantu para RT RW yang ada di sini gitu. Jadi sebenarnya kalau Rukun sendiri, short description itu aplikasi yang kita peruntukkan untuk para RT dan RW dalam fiturnya itu untuk pendataan dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada pada RT RW. Nantinya akan ada di Play Store sama App Store, tapi untuk sekarang yang sudah ke-publish itu di Play Store. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba download di Play Store, bisa ketik namanya Rukun, RUKOON.id. Itu nanti akan ada aplikasinya. Nah, untuk di fase awal ini, kita fiturnya itu bakal kita tambah terus ya, dan juga kita akan open feedback untuk Bapak Ibu pada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada aplikasi ini. Nah, untuk awal ini kita ada pendaftaran itu untuk 2 macam, untuk para ketua RT dan juga untuk warga. Nah, dari segi flow-nya sendiri, untuk para ketua RT itu bisa dan mendaftarkan diri, nanti akan ditanya nih apa aja data-data RT-nya nih, misalkan kayak dari kota mana, dari RT mana, dan juga diminta data pribadinya. Nanti kalau misalkan dari pihak Rukun dan ORI sudah menyetujui aplikasi ketua RT-nya, itu ketua RT-nya bisa masuk. Salah satu beberapa fitur yang sudah kita siapkan itu, salah satunya pendaftaran warga. Jadi para ketua RT itu bisa mendata semua warganya, kayak rumahnya itu blok berapa, ada berapa orang, lalu di sana nanti untuk komunikasi juga nomor HP-nya itu berapa, gitu ya. Dan juga yang paling penting yang berhubungan dengan banjir juga, kita tuh nyiapin 2 fitur nih. Satu namanya pesan alert button ya, panic button, ya, tombolnya warna merah-merah tuh, dan tujuannya sih supaya kalau misalnya Bapak bisa lihat panic button itu kita untuk minta tolong ya. Jadi para satu RT itu bisa minta tolong ke tetangganya untuk kalau misalkan ada kebakaran ataupun ada masalah darurat lainnya, seperti misalkan ada perampokan. Nah, para ketua RT dan RW juga bisa nih membagikan pesan-pesan ke satu RT-nya langsung ke semua warganya. Kalau sekarang kan biasanya ada di WhatsApp tuh, tapi dengan ini tuh kita mau memenuhi semua kebutuhannya supaya bukan cuma chatting aja. Jadi kita bisa memberikan fitur lain. Jadi, untuk awal ini sebenarnya fitur yang awal, dan ini kita butuh masukan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita nih baru ada pendaftaran RT dan warga, pengumuman warga, dan juga untuk panic button. Itu sih mungkin bisa dicobain ya dari Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan udah download, bisa coba nih daftar sebagai para ketua RT RW ataupun para warga, nanti bisa dicobain dan kita bisa terima masukan-masukan yang harus ditambahkan apa nih fitur aplikasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andre buat sharingnya. Boleh sekali lagi ditampilkan Pak Andre yang slide yang saya rasa cukup penting buat Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuai dengan tema hari ini ya Bapak Ibu, bahwa banjir itu takutnya datangnya tiba-tiba gitu kan, dan mungkin perlu ada pemberitahuan yang secara masif dalam waktu singkat gitu kepada seluruh warga. Karena itu saya rasa aplikasi ini sangat penting buat kita semua. Jadi saran saya Bapak Ibu sekalian, bisa tolong dicek di Play Store kalau bagi Anda yang pengguna Android, dicek rukun.id, RUKOON.id di Play Store, silakan di-download aja, kemudian didaftarkan kira-kira warga-warganya siapa aja gitu ya, didaftarkan selengkap-lengkapnya agar ketika ada isu ataupun ada pemberitahuan itu bisa menggunakan fitur untuk sharing notification gitu ya. Jadi sebenarnya ini menarik Bapak Ibu. Jadi nggak harus kalau untuk warga mungkin bisa sesimpel menggunakan panic button gitu ya. Tapi untuk para ketua RT
sebenarnya fitur untuk membagikan pesan ini sebenarnya bukan hanya untuk urgensi aja sifatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh warganya juga bisa. Jadi lebih efisien, lebih singkat, lebih ringkas gitu ya. Jadi saran saya Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu kontribusi kita untuk para member ORI. Jadi ini gratis gitu ya. Silakan para ketua RT dan RW pakai aplikasi yang sudah dibuat ini. Mungkin masih sifatnya sederhana, tapi akan dikembangkan terus oleh Pak Andre dan tim gitu untuk kebaikan kita bersama. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Andre untuk kontribusinya. Semoga aplikasi rukun.id ini juga bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya para ketua RT dan warga yang bergabung dalam organisasi RT RW Indonesia. Aplikasinya apa namanya, Pak Budi Astuti? Namanya rukun.id. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai aplikasi ini, boleh juga silakan tanyakan ke sekretariat juga. Jadi kita baik, mungkin kita akan, karena waktu, kita langsung ke sesi tanya jawab yang akan dibantu moderasi oleh Pak Valen. Silakan Pak Valen. Ya, makasih Pak Peter, Pak Andri. Mohon maaf tadi nge-lag, jadi out dulu sementara. Terima kasih untuk pembicara yang sudah present materi sangat bagus untuk teman-teman semua, untuk kita semua ya. Dan saat ini kita buka aja langsung sesi tanya jawab. Tadi ada yang saya lihat di chat dulu ya, di kolom chat itu yang bertanya adalah yang pertama itu Bu Siti Aisyah, bener ya, Bu Siti Aisyah dari Cianjur. Ketua RT di Cianjur kalau nggak salah ini, anggota ORI dari Cianjur. Mau tanya dong, DUNK, Dung. Cianjur kan salah satu daerah yang rentan longsor dan banjir. Sedangkan BPPBD jauh karena posisinya di kecamatan, hampir setiap RT di kami terkena longsor. Gimana pencegahan awal supaya aman? Karena rumah di kami tuh tersebar di beberapa titik puncak gunung dan minim komunikasi. Mungkin ada solusi terbaiknya. Mungkin ini Kak Rake bisa yang lebih berpengalaman ke berbagai wilayah di Indonesia ya bisa kasih semacam pencerahan buat Bu Siti. Terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Ya, bisa langsung dijawab? Bisa, silahkan. Ya, terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Kalau untuk di daerah longsor, mitigasinya bencananya yang pertama tadi bagaimana kalau misalnya supaya aman gitu ketika longsor, mungkin bisa berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah sana untuk membuatkan warning system. Jadi warning system itu teknologi untuk peringatan bencana ketika misalnya longsor sudah mau longsor itu ada warningnya gitu, ada peringatannya dulu, itu yang pertama. Nah yang kedua mungkin di daerah sana juga bisa dibangun teras ring supaya teras ring ini supaya untuk mengurangi dampak dari si longsor tersebut. Nah selanjutnya juga mungkin bisa dijaga juga Bu drainase di aliran longsor tersebut. Jadi jangan sampai aliran longsor tersebut itu airnya itu kan penyebab longsor itu juga salah satunya dari air ya. Nah, dijaga juga drainase di dalam tanahnya itu. Jadi drainase itu dijaga juga supaya tidak menimbulkan longsor gitu. Tapi sangat penting juga sih Bu untuk kalau misalnya kita berada di daerah rawan longsor itu mempunyai kontak BPBD. Jadi kalau misalnya walaupun memang si BPBD ini cukup jauh di kecamatan, yang penting kita bisa menginformasikan terlebih dahulu bahwa di daerah kita terjadi rawan longsor. Atau juga mungkin di daerah Cianjur bisa juga melakukan edukasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah setempat gitu. Baik, itu tadi dari Bu Siti Aisyah ya. Apakah masih ada di sini Bu Siti? Terima kasih sudah bertanya dan terima kasih jawabannya dari Bu Rake. Mudah-mudahan menjawab ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya mengenai? Ada yang raise hand nih. Ada yang raise hand, boleh? Silakan, silakan. Silakan langsung aja sampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pak, siapa ini Pak Babakan? Perkenalkan, nih, Pak? saya Deden dari RW Pak Deden. 05. Betul, kebetulan RW 05, Kelurahan Babakan, Kota Bandung, Babakan Ciparai. Sedikit aja kita berbagi mungkin tentang masalah banjir. Kebetulan di daerah saya juga termasuk malahan di depan pos RW dan pos 5 sendiri banjirnya. Tapi ya banjirnya banjir genangan saja, tidak ketika hujan besar saja. Tapi mungkin pola pikirnya kalau buat saya secara pribadi kita balik saja, kita dibalikin. Maksudnya betul sih segala sesuatu bencana itu pasti ada jadi musibah, tapi mungkin bisa nggak pola pikir kita dijadikan berkah? Kenapa tidak? Sepertinya begini contohnya, kami di sini sama para pemuda ketika banjir itu karena memang bukan tidak ada ikhtiar. Kita ikhtiar sudah terus-terusan malah mungkin sampai provinsi, tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan, akhirnya bosan sendiri. Ya kita cari solusi sendiri dan akhirnya ketika banjir itu kita jadi taman bermain Pak Valen. Taman bermain, kita siapin ban bekasnya, ban dalamnya. Jadi bahasa di sini mah kita kukuyaan. Ya itu juga tetap kita melihat faktor-faktor yang apa yang dikatakan tadi Bu Rahe tadi, faktor keamanan, faktor kesehatan terutama. Tapi mungkin karena kita tahu wilayah kita sendiri mencoba untuk seperti itu. Jadi kenapa sih banjir itu selalu jadi masalah? Bisa nggak banjir itu jadi maslahat buat kita, apalagi bisa jadi income, mungkin suatu saat kita bisa jadi ada wisata banjir, Pak Valen. Kalau di sini ada, kalau mungkin di Bandung, Kabupaten Bandung, Dayakolot. Kebetulan saya juga ketua di Kagana, Kampung Siaga Bencana, di Kelurahan Babakan. Ya, solusinya seperti itu. Karena kita sudah bahasa Jepang nama enak gitu Kang Valen. Enak ke pemerintah teh bukan karena, tapi sampai saat ini tidak pernah ada tanggapan. Apalagi alasannya kita kalau di sini wilayah sini jalan provinsi, nasional, Soekarno-Hatta ini bebas, keluar tol Pasir Koja. Lieur, kurang manfaatkan banjir itu jadi berkah buat kita semua. Itu salah satunya mungkin. Tapi ya betul apa kata tadi relawan Ibu, kita harus tetap melihat faktor-faktor keamanannya. Ari di abdi mah, kalau di wilayah kami mah banjir tidak sebesar banjir di Balai Endah, banjir di Jakarta yang sebesar. Tapi seperti kata tadi Bu RT, mungkin jalan jadi kali, sekarang jadi aliran kayak sungai, yaitu kita manfaatkan jadi papalidan Kang. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Deden Bejo. Nih Kang Deden Bejo nih RW-nya RW Sentra Tahu Bandung ya Kang? Betul. Kalau pas banjir di sana gimana? Bisnis kena nggak tuh tahu-tahu gitu? Ada kerugian dong? Kalau bisnis, kalau ke rumah tidak, paling ya hanya sekedar 10%, 5% ada sih, yang di dataran lebih rendahnya ada aja. Baik. Ada yang mau ditanggapi dari Bu Rake mungkin? Kalau ada yang, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nggak, udah. Karena memang kondisi di wilayah kami tidak sebesar yang banjir-banjir di daerah lain, itu aja. Baik. Nuhun Kang, nuhun sharingnya. Sami-sami. Terima kasih Pak sharingnya. Boleh saya tanya Pak Valen? Boleh Pak Bambang. Monggo Pak Bambang dari Jogja ya kalau nggak salah. Terima kasih Pak Valen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku RT. Waalaikumsalam. Suaranya kurang keras Pak. Suaranya kurang keras. Kurang keras ya. Kurang dekat dong ini ya. Begitu udah keras cukup ya. Udah keras Pak ya. Kurang dekat. Sudah cukup belum Pak ini Pak? Cukup Pak. Cukup Pak. Lagi ya rekan-rekan RT Nusantara, selamat siang. Ketemu lagi di webinar Pak Valen dan rekan-rekan. Saya ingin bertanya ini. Tadi saya sudah dengar dari Ibu Dwi Utami, sejawat RT, menyampaikan pengalamannya sebagai RT menanggapi banjir. Suaranya nggak kedengeran. Cuma tuh biar kedengeran.
Susah ya, susah Pak Wayan ya. Masih Ada kedengeran kok. Kedengeran Ada, kecil, ada tapi kok. kedengeran. Bu Dwi bisa denger ya, karena ditanya nih Bu RT, Bu Dwi ditanya sama Pak Bambang. Yang penting Bu Dwi bisa denger. Bu Dwi dengar ya, tapi dengar nggak Bu Dwi? Enggak, mungkin saya nggak bertanya ke Bu Dwi ya. Saya mungkin akan bertanya ke Mbak Rake. Tadi saya tertarik dengan Bu Dwi itu menyampaikan pengalamannya sebagai ketua RT dalam menanggapi banjir. Lalu satu lagi dengan Mbak Rake nih, disampaikan dari sekolah relawan. Saya mau tanya ini dengan Mbak Rake, apa sih tugasnya ya, kerjaannya relawan dari kapan gitu ya? Karena saya perhatikan sejak awal Mbak Rake menyampaikan normatif aja, kayak normatif aja, jadi semua bisa dibuat, artinya bukan merupakan suatu pengalaman, jadi textbook aja. Jadi pertanyaan saya, kapan tuh relawan itu bekerja? Ya, apa tugasnya dan kapan? Karena tadi semua hanya penyampaian yang sifatnya informasi. Jadi bentuknya bukan pekerjaan, bukan pengalaman seperti Ibu Dwi, tapi merupakan informasi. Jadi sedikit lagi Mbak Rake, pertanyaan saya, apa tugas dan kapan melakukan tugas sebagai relawan dalam menghadapi banjir? Saya kira itu aja, terima kasih Pak Valen atas waktunya. Mohon maaf kalau suaranya agak kecil. Ya, selamat siang. Ya, makasih Pak Bambang. Waalaikumsalam, makasih. Jadi sebetulnya pertanyaannya ke Kak Rake ya. Tadi memang disampaikan, kalau saya boleh sedikit kasih pengantar sedikit sebelum Kak Rake menjawab melengkapi. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Kak Rake lebih kepada edukasi melalui pemahaman dasar yang harus kita teorinya dulu nih Pak, teorinya, tapi sebetulnya berangkat dari pengalaman. Nah, mungkin yang ditanyakan oleh Pak Bambang, pengalaman apa aja sih Kak Rake yang sudah dilakukan terjun langsung gitu. Tadi di awal sebenarnya kita udah jelaskan, Kak Rake ini pernah menangani misalkan gempa di Lombok, datang ke Lombok Pak, pastinya datang ke Lombok, kemudian jadi relawan tahun 2018. Kemudian pernah juga emergency support logistik kebakaran hutan dan lahan, itu September di Kalimantan Tengah tahun 2019. Beliau Kak Rake ke sana terjun langsung. Kemudian ada emergency banjir di Sukaraja, di Jakarta, di Kalimantan Selatan, Flores, dan yang terbaru bahkan di Jakarta 2021. Mungkin juga Kak Rake ini berasal dari sekolah relawan Pak, yang sudah sejak gempa Aceh ya. Pendirinya itu dari sejak Aceh itu didirikan ya, awalnya dari situ. Mungkin bisa dijawab karena dilengkapi lah ya jawaban dari saya. Terima kasih. Karena saya belum dengar apa sih yang dilakukan, jadi kita mau tahu juga kan. Baik. Terima kasih Pak. Rake dalam menghadapi banjir dan bencana-bencana tadi, biar kita tahu apa sih yang harus kita lakukan, seperti yang disampaikan, seperti yang dilakukan oleh Rake di setiap bencana-bencana se-Indonesia. Itu ya. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang pertanyaannya. Izinkan saya perkenalkan diri lagi ya Pak. Saya Rake dari Sekolah Relawan. Nah, Sekolah Relawan ini memang sudah berdiri sejak 8 tahun yang lalu dan didirikan oleh Mas Bayu Gautama yang memang sudah berpengalaman di kebencanaan 20 tahun. Nah, kalau saya sendiri untuk menjadi relawan sosial itu sudah dari tahun 2015. Tapi kalau untuk di kebencanaan itu saya mulai di tahun 2018 saat gempa Lombok. Nah, jadi kalau di sekolah relawan itu kita nggak boleh turun ke lokasi bencana kalau belum mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan itu namanya Disaster Leadership Training. Jadi kita semua ini sudah diberikan pelatihan untuk turun ke lokasi bencana. Jadi kalau di sekolah relawan, kalau belum mengikuti pelatihan itu belum boleh turun ke lokasi bencana. Nah, kalau pengalaman saya sendiri, memang saya beberapa kali turun ke lokasi bencana dan bencana paling besar untuk banjir itu ketika di Kalimantan Selatan, Pak. Jadi di Kalimantan Selatan itu hampir satu provinsi itu kena banjir dan banjirnya itu mencapai 2 meter. Paling tinggi itu 2 meter dan surutnya itu sekitar 1,5 bulan. Jadi saya di sana itu saya hampir 1 bulan di Kalimantan untuk penanganan banjir dan saya juga melakukan penanganan banjir juga beberapa kali di Jakarta juga. Terus yang terakhir juga ada banjir bandang di Flores, saya di sana juga 1 bulan juga saya di sana. Gitu Pak Bambang. Ya baik, terima kasih
Karake ya, luar biasa memang sekolah relawan. Saya tahu persis sih, kemarin juga kita hubungi langsung ke sekolah relawannya, makanya dikirimlah Karake yang cocok katanya untuk sharing mengenai mitigasi banjir ini di RT RW. Terima kasih. Baik, masih ada waktu kita ya, sekitar sebelum nanti tengah hari kan kita mau ibadah juga ya, sholat gitu buat yang teman tengah hari. Mungkin 5 menit lagi kita untuk pertanyaan bisa diajukan, masih ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, saya yang bertanya nih. Ada yang mau sharing mungkin pengalaman mengalami banjir atau pernah juga jadi relawan-relawanan gitu ya? Kan kita sering ya, kayak kemarin tuh ada Pak RW dari, mantan Ketua RW dari Jakarta Utara. Silakan Pak, silakan. Silakan dari Pak Firman ya. Atau dari siapa ini tadi yang raise hand? Pak Firman itu. Firman Hadi. Pak Firman? Firman Hadi boleh? Pak Firman kalau mau bertanya. Monggo Pak Firman Hadi ini kalau nggak salah dari Malang ya. Betul ya Pak? Atau Pak Mudofar mau sharing? Belum Pak. Oke. Pak Valen, ini ada pertanyaan dari Harsaya Yoyo. Mungkin ditujukan kepada Karake ya. Izin tanya, banjir akan datang tapi ternyata ada warga yang sulit, nggak mau dievakuasi nih, gimana caranya biasa membujuknya begitu? Silakan. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu memang sudah menjadi hal yang biasa ya, apalagi kita sebagai relawan itu biasa kalau ke wilayah yang memang sering banjir dan banjirnya sudah tinggi, tapi masih ada beberapa warga yang belum mau dievakuasi. Yang pertama, mungkin tadi dari peran Bapak Ibu RT RW bisa melakukan edukasi terlebih dahulu apa sebenarnya bahaya banjir, itu yang pertama. Kedua, bisa di pendekatannya pelan-pelan gitu, dikasih tahu Bapak Ibu harus sudah evakuasi karena banjir akan semakin naik. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau dievakuasi sekarang, nanti akan lebih berbahaya lagi gitu. Sebenarnya juga bisa ditanya dulu sih Pak tadi yang tanya alasannya kenapa nggak mau dievakuasi gitu. Biasanya sih alasannya karena udah biasanya alasannya seperti itu, atau alasannya juga bisa katanya takut barang-barang berharganya ada yang maling, biasanya kan gitu ya. Kalau di bencana tuh sudah menjadi hal yang bukan hal wajar tapi hal yang sering gitu, adanya barang-barang hilang ketika para warga itu mengungsi, itu sudah sering gitu. Nah, itu mungkin ditanya dulu kenapa, nanti baru dikasih pengertian. Nah, peran dari RT RW bisa memberikan edukasi seberapa bahaya banjir tersebut gitu. Ya, baik. Mungkin saya tanya ke Karake deh, selama pengalaman menjadi relawan kebencanaan, terutama banjir atau gempa, ada nggak yang paling serem di mana ya kejadiannya gitu loh? Pernah mengalami nggak yang paling bikin takut lah gitu kan? Kalau relawan kan butuh nyali juga ya, nggak sekedar skill ya. Kalau nggak ada keberanian juga nggak bisa jadi relawan. Di semua bencana pasti serem sih Pak. Tapi waktu di Lombok itu kan bencananya cukup parah ya. Itu banyak waktu itu banyak banget rumah-rumah yang udah rata. Pas saya ke sana itu kebetulan masih masa emergensi. Jadi itu masih banyak warga-warga yang tertimpa bangunan, jadi mukanya masih banyak yang lebam-lebam. Terus kemarin terakhir di NTT itu kan banjir bandang yang yang sangat besar, bukan cukup, sangat besar. Itu banyak banget korban jiwanya banyak banget, dan rumah-rumah itu nggak hanya hancur tapi keangkat semuanya. Rumah-rumah itu sampai keangkat, bahkan jembatan beton aja itu keangkat. Itu bisa dibayangkan seberapa besar air yang turun. Itu sih paling parah itu ya, yang saya lihat dampaknya itu di NTT, di Lombok, sama di Kalimantan Selatan. Kalau Kalimantan Selatan sebenarnya karena mereka banjir dan rata-rata masyarakat di sana itu ada mata pencahariannya itu sebagai petani, itu perekonomiannya itu sangat tumbuh karena
sawah-sawah mereka, pertanian mereka itu semuanya terendam sama air. Ya, baik. Oke, sepertinya waktu juga yang harus membatasi kita. Terima kasih atas penjelasannya barusan Karake, itu memberi gambaran bagaimana seorang relawan juga menghadapi tantangan yang nggak mudah ya ketika banjir terjadi bandang ataupun juga gempa bumi gitu ya. Kan Karake bukan hanya kebencanaan banjir ya, tapi juga gempa dan lain sebagainya. Terima kasih untuk sedikit. Oh ya, silakan Bu Dwi, ada Ya. yang mau disampaikan? Ya, mohon maaf saya mau menyampaikan harapan kami Pak, khususnya kepada Bapak Wali Kota, Bapak Benyamin Daphni dan Bapak Pilar Saga Ihsan, sesuai dengan visi misi beliau adalah cerdas, modern dan religius. Kami warga Puri Bintaro Hijau mohon sekali lagi agar lingkungan kami terutama di PBH yang saat ini memang selalu mendapatkan hadiah sebuah keberkahan itu tadi segera diatasi, lebih fokus lagi gitu, karena begini, danau yang memang sekiranya itu pada awalnya memang akan dibuat dengan modern gitu menjadi sebuah tandon gitu yang lebih rapi agar memang benar-benar segera dilaksanakan, karena untuk saat ini itu masih seperti kubangan air saja Pak, seperti itu. Jadi untuk dilihat itu pemandangannya memang tidak bagus sekali gitu. Kami selaku warga juga tidak tinggal diam, kami berupaya untuk mengajak warga masyarakat untuk bekerja bakti, membersihkan, tetapi apalah daya kami itu hanya sedikit saja membantu begitu Pak. Mudah-mudahan melalui ORI ini apa yang menjadi harapan kami itu segera bisa terkabulkan. Amin. Makasih Bu. Jadi concern Ibu tadi kepada Wali Kota yang sekarang ya, Tangerang Selatan, Pak Benyamin Daphni dan wakilnya supaya bisa membantu pembuatan apa tadi tandon dan sebagainya itu ya Bu ya, untuk ya baik. Baik, terima kasih. Dwi, karena pertemuan terakhir ORI siap menjadi fasilitator buat kita semua kepada pemerintah. Pak Bambang. Ya. Doakan ya Bu, doakan supaya kita bisa diberikan kemudahan-kemudahan lah untuk bisa melakukan fasilitasi tadi. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih atas supportnya. Untuk selanjutnya penutup, saya mengingatkan kembali sebelum kita foto bareng, Wali ORI membuka ini ya, kesempatan teman-teman untuk bisa membantu menjadi ambasadornya ORI dengan yang tadi sudah kita jelaskan. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa lewat sekretariat, nanti didetailkan lagi. Dan untuk sesi foto bersama, kita kali ini mohon bantuan Pak Peter untuk mengadakan sesi foto Pak. Baik, oke. Silakan boleh kita mengabadikan kesempatan ini dengan membuka kamera kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Buka kamera. Buka kamera, silakan. Nggak perlu malu-malu. Di sini kita saling berkenalan satu dengan yang lain. Baik, oke. Kalau sudah nggak ada lagi. 1, 2, 3. Baik, itu saja. Ya, mungkin ini ada yang kedua ya. Sebentar. Ada yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Sekian prosesi foto kita kali ini. Saya kembalikan ke Pak Valen. Silakan. Baik, terima kasih semua rekan-rekan. Kita saling bertegur sapa dulu Pak dengan teman-teman yang udah hadir sekalian menutup acara ini. Ada Pak RW, Pak Soleh, apa kabar Pak? Sehat selalu Pak Gendut Setiagit dari Jogja. Bu Windarti Rahayu, ada Pak Firman Hardi dari Malang tadi, terima kasih. Ada Pak Andi Rosari, ada Pak Lengkong nih siapa ya? Pak Jimmy mungkin ya, atau siapa saya lupa. Pak Ustadz Nawawi, terima kasih Pak Budi Muslim, Pak Andre, Pak Harsaya Yoyo, Pak Ginan dari Jatinangor ya kalau nggak salah ya. Ada Pak ASEAN dari Jawa Timur. Betul, Pak.
Pak ASEAN Jawa Timur, terima kasih. Ini Kampung Pintar Tembok Gede, Pak Ibu Puji Lestari, Bu Tuti Rahayu, Bu Siti Nuraisah, baik, luar biasa. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kita ketemu lagi ya di acara webinar ORI selanjutnya dengan topik-topik yang mudah-mudahan bisa membawa kita kepada pengetahuan yang lebih bagus dan juga bisa dapat sharing yang bagus ya. Kita jadi lebih bermanfaat lagi lah sebagai ketua RT RW ya. Bapak Ibu, semangat ya, tetap semangat dan jangan lupa prokes ya Pak. Ini pandemi belum berakhir ya Pak. Jadi Bapak Ibu nih yang menjadi ininya nih panglimanya untuk tetap meminta warganya tetap taat protokol kesehatan ya sampai benar-benar pandeminya habis. Sekarang masih ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Facebook grup ORI. Oh iya. Oh ada ya Pak? Pak Valen, tadi ada beberapa yang minta materinya. Tadi kan sudah saya kasih ke panitia. Boleh, siap. Kirim aja di Facebook. Siap. Oke, jadi baik. Saya siap. minta kemana ya Pak, Mbak Rake? Bisa Bu. Nanti dihubungi ya Bu Budi. Bu Budi dihubungi ya. Siap. Makasih. Siap. Makasih. Makasih Untuk saya juga semuanya. ya, Pak Valen. Karake, Bu Dwi, makasih Karake. Makasih Buat yang Ori. mau jadi Makasih buat Bapak yang mau Ibu. jadi wali ORI silakan daftar, kesempatan terbuka. Kalau mau pulang apa nih? Daftar ya, Pak Ahmad. Jadi wali nikah. Pak Bambang, thank Ori. you, Pak. Matur nuwun Pak Bambang. Sama-sama Pak. Luar biasa Iya, semangatnya Pak Bambang nih. Matur nuwun juga Pak Bambang. Pak Peter, Pak Pelan. Ya, Oke, Yes, Pak. terima kasih. Pak Soleh. Waduh, Ya, Pak Soleh oke, keren selamat. sekali Pamit bajunya. Pak. Pamit, Agak. makasih. Mari Oh, pamit. iya. Pak Karnoto, apa Bu Pak Karnoto ya, Bu Siti Nuraisah. Nuhun Terima sadayana, kasih. nuhun sadayana, nuhun. Turnuhun Kang. Nuhun. Turnuhun Kang. Sehat selalu Kang. Amin.